Saya Pak Ahmad Fauzan dengan NIM D421-2020, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saat ini sedang menjalani tugas akhir di semester 8. Oke, untuk alat yang saya buat di mata kuliah tugas akhir atau skripsi ini adalah mesin pemipil jagung portable dengan sistem energi hybrid. Hybrid di sini hybridnya manual, yaitu AC dan DC, di mana AC-nya itu dari power supply dan DC-nya dari baterai. Nah, untuk alatnya sendiri seperti yang saya tampilkan di sini, alat ini adalah hasil modifikasi dari alat yang sudah ada. Jadi pengembangan alat yang sebelumnya hanya menggunakan motor AC yang langsung dihubungkan dengan saklar. Nah, untuk yang saya buat ini bisa dikendalikan kecepatannya, kemudian untuk suplainya bisa AC ataupun DC. Oke, mari kita lihat untuk di bagian mesinnya. Untuk mesinnya sendiri ini ada di blok panel instrumen ini. Jadi untuk di dalamnya nanti ada baterai, power supply, kemudian ada motor DC. Nah, untuk motor DC-nya itu dengan tipe RS775, dan kemudian saya kombinasikan dengan gearbox. Gearboxnya berasal dari modifikasi dinamo starter motor, tepatnya motor Supra. Jadi dimodifikasi agar menghasilkan tenaga yang besar. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Jadi dari blok kontrolnya ini kita pakai SP32, kemudian LCD-nya 20x4. Selanjutnya di dalam situ ada sensor tegangan dan arus. Untuk arus kita gunakan 712 ACS 712 30 ampere. Kemudian untuk sensor tegangannya basisnya adalah voltage divider. Nah, kemudian yang di PCB atasnya ini memuat blok di bagian pengecasan baterai. Baterai yang digunakan di bagian dalam itu 12 volt 25 Ah. Kemudian ini ada modul buck converter, itu dari power supply yang di dalam sana. Itu power supply dengan tegangan 16 volt 20 ampere. Nah, kemudian diturunkan dengan buck converter ini menjadi 14,4 volt. Kemudian dihubungkan ke rangkaian auto cut off untuk pengecasan ini agar nanti ketika penuh itu sudah langsung off, jadi tidak overcharge. Kemudian untuk drivernya di sini saya menggunakan BTS 7960. Untuk motornya sendiri di bagian dalam itu, nah itu sudah saya modifikasi dengan menggunakan gearbox. Nah, ini untuk bagian sistemnya saya tutup terlebih dahulu. Ya, jadi terdapat 6 skrup yang perlu dipasangkan untuk di bagian panel instrumennya. Jadi ketika perawatan ataupun maintenance itu kita hanya tinggal buka yang bagian panelnya ini untuk memperbaiki ataupun perawatan. Nah, untuk casingnya sendiri ini dari bahan aluminium dan kerangkanya kombinasi dari 4 besi dan gulung. Untuk di bagian silindernya itu berbentuk lingkaran, jadi besi lingkaran, kemudian diberi baut untuk memipil jagung yang dimasukkan. Kemudian di bagian panel instrumen di sini terdapat menu-menu yang bisa digunakan untuk mengatur mesin ini. Jadi di bagian sini ada LCD display, ini menampilkan parameter-parameter, kemudian speed mode ini kecepatannya, ada 3 kecepatan dan 1 ini untuk stop, ada low, middle, dan high. Kemudian di sini ada saklar power, itu untuk power utama. Selanjutnya ada supply mode, itu untuk di bagian mode supply-nya. Mode supply-nya menggunakan AC atau DC.
Kalau AC yang menggunakan yang di sini, kalau DC ya menggunakan yang aki di dalam tadi. Kemudian di sini juga tersedia untuk port USB, bisa digunakan untuk mengecas HP ataupun yang lainnya. Kemudian di sini ada saklar kecil untuk USB tadi. Hanya ada untuk di bagian external input, ini bisa digunakan untuk input eksternal dari sumber 12 volt. Nah, yang di sini itu untuk pengecasan dan untuk AC 220 volt. Di sini ada fuse untuk pengamannya. Ini 15 ampere. Kemudian di bagian tengah ini ada indikator lamp atau lampu indikator. Itu untuk power, kemudian AC in ketika mengecas, kemudian lowbat dan fault itu ketika kondisi yang sistemnya fault atau terdeteksi yang dideteksi sensor, kemudian nanti faultnya akan menyala. Nah, untuk menyalakannya kita ada petunjuk penggunaan juga. Di sini letakkan alat pada permukaan yang datar. Nah, posisinya miring seperti ini agar untuk di bagian jagungnya itu dapat berjalan ke bawah. Nah, di sini kemudian pilih mode supply, saya pilih DC karena menggunakan aki. Kemudian tekan tombol power yang ini. Ini untuk menyalakan. Kemudian tekan tombol mode kecepatan. Ini low. Nah, akan bergerak. Nah, di bagian di sini itu ada indikator baterai. Namun di sini saya menggunakan sistemnya tabel. Jadi ketika tegangannya sekian, maka indikatornya ini akan munculnya berapa bar. Seperti itu. Status, ini status alatnya dalam kondisi apa. Kemudian tegangan, arus, RPM dan modenya. Nah, kemudian ini untuk mengipil kita perlu masukkan jagungnya terlebih dahulu atau meletakkannya terlebih dahulu. Nah, ini jagungnya diletakkan di sini terlebih dahulu agar di sensor ini dia terdeteksi terlebih dahulu, sensor infrarednya. Nah, ini deteksi terlebih dahulu, kemudian kita tempatkan untuk yang lubang api di sini itu untuk di bagian keluar gondolnya. Kemudian mungkin juga jagungnya akan keluar dari sini juga. Itu namun yang kebanyakan adalah di bagian yang di sini. Nah, ini untuk keluar bagian jagungnya di sini, kemudian gondolnya keluar di sini. Oke, langsung saja kita coba untuk melakukan pengipilan. Jagung sudah saya letakkan di sini, kemudian kita coba di mode low terlebih dahulu. Jagung kita masukkan. Ya, di sini untuk keluar dari bonggolnya, dan ini di sini untuk jagungnya. Nah. Kemudian ini saat sudah terdeteksi selama 45 detik, maka sistem ini akan off otomatis. Nah, kita tunggu sampai 45 detik. Misalkan dari usernya atau penggunanya lupa untuk mematikan, maka sistem ini akan otomatis berhenti. Nanti pada lampu fault itu akan menyala ketika sensornya tidak terdeteksi selama 45 detik. Nah, di sini ada untuk perhatian-perhatiannya yang perlu diperhatikan. Ini yang pertama, yang 45 detik itu tadi. Nah, ini sudah berhenti dan LED fault dia menyala. Oke, kita coba lagi untuk di mode mid. Ini mode mid. Nah, dia belum bisa berjalan ketika jagungnya tadi belum diletakkan. Nah, jagungnya diletakkan terlebih dahulu, baru kita untuk start di kecepatan mid. Oke, ini ada di bagian bonggolnya, buat sini. Nah, di sini juga masih
tersisa sedikit, itu karena ukuran dari jagungnya dan mode kecepatannya tadi, dia akan berpengaruh pada hasil pikilannya. Ini untuk yang mode low tadi, ini mode mid. Kemudian kita coba lagi untuk yang mode ketiga, yaitu yang mode high. Kita langsung di sini modenya high. Dia akan lebih bersih di mode yang paling tinggi, di mode high. Nah, apabila jagung yang dipipil kurang bersih, ini bisa kita lakukan manual dengan menggunakan tangan. Ini sudah mempermudah untuk pengolahannya, ataupun juga bisa kita masukkan lagi agar dipipil kembali oleh alatnya. Oke, jadi untuk alatnya ini, alat pipilnya jagung agar terus dimasukkan. Dengan ukuran yang sesuai itu harusnya bisa terpipil sempurna. Nah, kalau seperti ini itu jagungnya biasanya yang ukuran lebih kecil. Nah, agar lebih bersih kita masukkan lagi. Nah, kalau seperti ini maka dia ukurannya terlalu kecil. Kita coba di mode low. Nah, ini akan terpipil lagi, ataupun bisa kita lanjutkan dengan pemipilan manual, karena alat ini untuk mempermudah pengolahannya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk pengontrolan untuk via web server. Untuk via web server sendiri, di sini kita nyalakan WiFi-nya terlebih dahulu. Kemudian WiFi di sini maka ada pemipil jagung PAP. Kita hubungkan. Ini passwordnya 12341234. Kemudian karena di HP saya ini harus muncul terlebih dahulu untuk peringatan akses internet. Ya, ini kita biar saja. Kemudian di bagian browser ini kita ketikkan 192.168.4.1. Ini untuk di bagian web servernya. Nah, maka akan terhubung ke halaman untuk pengontrolannya. Nah, ini modenya tadi fault lagi karena tidak ada jagung yang masuk di bagian inlet. Nah, ini kita coba deteksi saja menggunakan tangan. Kemudian kita kendalikan dari sini di mode low. Nah, maka alat akan berjalan di middle dan kemudian high. Parameternya pun bisa dikendalikan dari sini. Bisa dilihat dari sini. Nah, ini untuk modenya high, statusnya running, PWM 230, RPM-nya 1300-an. Kemudian kita stop. Nah, maka alat akan berhenti. Itu untuk dari pengontrolan nirkabel menggunakan web server. Nah, kemudian ini kita coba untuk menggunakan mode supply AC. Ini kita off-kan terlebih dahulu sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Kita off-kan dari sini. Kemudian kita di mode off untuk supply modenya. Nah, kemudian kita gunakan untuk soket AC seperti ini, kita hubungkan di sini. Nah, maka di indikator AC in dan charge dia akan nyala karena baterainya tadi sudah dalam kondisi lemah, belum lemah sekali, namun bisa untuk di charge. Ketika baterainya itu masih penuh di 100%, mungkin dia tidak akan bisa di charge karena sistem pengecasan akan berjalan ketika tegangannya di bawah 12,6 volt. Nah, ini kemudian kita pilih ke mode AC dan kita nyalakan lagi. Nah, sistem akan berjalan. Nah, ini pengecasannya 13,5 sama untuk di sini. Nah, ini juga akan berjalan. Nah, ini bisa kita jalankan seperti tadi. Nah,
mungkin untuk di mode AC ini itu lebih kencang karena untuk tegangan yang digunakan di sistemnya ini adalah yang dari power supply tadi yang sudah diturunkan ke 14,4 volt. Oke, seperti itu. Ini sedang mengecas untuk sistemnya. Nah, ini untuk indikatornya, baterainya sudah 85%. Oke, kemudian ini di bagian spesifikasi dan fitur alat itu di sini terdapat keterangan juga. Spesifikasinya seperti ini. Untuk ketika AC itu di 175 watt maksimalnya, itu sudah lebih rendah dari daya yang digunakan di motor AC sebelumnya, sebelum dimodifikasi. Kemudian untuk dimensinya itu panjangnya 64 cm, lebarnya 42 dan tingginya 50 cm ketika ini direndahkan. Jadi untuk kakinya ini itu bisa di-adjust menggunakan tuas yang ada di sini. Untuk beratnya ada di 20 kg karena bahannya lumayan berat, yaitu menggunakan metal. Dan fitur-fiturnya di sini ada 15 fitur yang sudah kita coba di alat tadi. Nah, kemudian di sini ada yang perlu diperhatikan ketika terjadi sistem yang mungkin tidak berjalan dengan semestinya. Di sini ada peringatan yang tidak terdeteksi jagung tadi selama 45 detik. Kemudian untuk menjalankan kembali itu ditekan yang mode kecepatan tadi. Nah, ini ada fitur pengaman ketika bonggol atau jagungnya tersumbat agar tidak merusak sistem, maka dia otomatis akan berhenti. Nah, berhenti, kemudian voltnya akan menyala juga. Untuk menyalakan kembali itu sama seperti di perhatian yang kedua ini. Jika baterai lemah itu sekitar di 11,2, maka LED lowbat tadi lowbat akan berkedip dan akan mematikan sistemnya. Jadi motor tidak bisa dijalankan. Nah, ini jika tampilan LCD mengalami error, maka matikan alat, tunggu beberapa detik lalu nyalakan kembali. Nah, selanjutnya ketika menggunakan listrik AC, pastikan saklar yang di mode tadi, di mode ini, dia ditempatkan di posisi AC. Karena ketika ditempatkan di posisi DC, maka baterai digunakan saat pengecasan. Nah, itu akan menimbulkan ketidaksehatan baterai yang akan digunakan. Jadi baterainya akan cepat rusak. Nah, langkah lebih baiknya ketika menggunakan mode AC, maka mode supply-nya juga di mode AC, kemudian baru dinyalakan. Nah, ini terakhir ada hindari penggunaan di tempat basah dan lembab, matikan alat setelah selesai digunakan. Nah, jadi untuk alat ini ketika dihubungkan web server tadi itu tidak membutuhkan internet. Apabila digunakan misalnya di lahan, maka kita langsung akses dari wifi yang dipancarkan alat ini, kemudian kita hubungkan dengan HP yang kita punya ataupun perangkat lainnya yang kita punya, maka sudah bisa dikendalikan dari handphone. Nah, untuk pengecasan di sini itu ketika kita sedang di ladang mungkin, nah ini bisa kita fungsikan untuk pengecasan. Nah, alat ini bisa digunakan di rumah pengolahan ataupun di lahan langsung yang setelah dilakukan panen. Nah, alangkah lebih baiknya jagung yang digunakan adalah jagung yang sudah dikeringkan, karena apabila jagung yang dipipil menggunakan alat ini belum dikeringkan atau masih kondisi basah dan kadar airnya masih rendah, masih tinggi, jadi masih belum kering sempurna, itu maka akan menimbulkan kerusakan pada biji jagungnya karena akan terjadi luka dan menimbulkan jamur yang berbahaya untuk dikonsumsi. Nah, maka dari itu untuk pengolahannya lebih baik dikeringkan terlebih dahulu selama 2 atau 3 hari, lebih baik sampai benar-benar kering, kadar airnya semakin kecil, maka baru lanjut ke proses pemipilan agar lebih optimal. Seperti itu. Walaupun mungkin di mode kecepatan tinggi itu bisa kita gunakan untuk pemipilan yang jagung sifatnya masih basah. Namun alangkah lebih baiknya ketika jagung sudah kering. Nah, seperti itu untuk penjelasan alat yang saya buat, itu concealer atau pemipil jagung portable dengan sistem energi hybrid.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.